Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada hari ini saya akan membahas mengenai cara menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan atau lebih. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan terbesar yang merupakan faktor dari bilangan-bilangan tersebut. Sedangkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih adalah sebuah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan bilangan-bilangan tersebut. Lalu bagaimana cara menentukan FPB dan KPK dari bilangan? Simaklah penjelasan berikut ini. Menentukan FPB dan KPK. Cara yang akan saya bahas dalam video ini adalah yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan petak sawah. Kita ke pembahasan pertama yaitu menggunakan cara faktorisasi prima. Sebagai contoh, tentukan FPB dan KPK dari 24 dan 36. Maka kita buat dulu pohon faktor dari 24 ya. 24 karena dia bilangan genap, maka kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. 12 masih bisa dibagi 2 ya. Sama dengan 6. 6 masih bisa dibagi 2 sama dengan 3. 3 sudah bilangan prima, maka sudah selesai. Dibulatkan ya, jangan lupa. Kemudian 36 kita buat pohon faktornya juga. 366 ini genap, maka kita bagi dengan 2. 36 bagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 sudah ganjil. Bilangan prima setelah 2 yaitu 3 ya. Maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 sudah prima, maka sudah selesai. Tinggal kita bulatkan. Kemudian setelah itu didata faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. 24 dilihat ya, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Berarti ditulis 2 pangkat 3 dikali berapa? 3 ya. Kemudian 36, 2-nya ada 2, berarti ditulis 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu bagaimana cara menentukan FPB? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Yang dilihat adalah angka yang sama dengan pangkat terkecil yang kita masukkan. Yang sama angka berapa? Angka 2 ya. Ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2. Yang kecil yaitu 2 pangkat 2. Maka kita masukkan 2 pangkat 2. Kemudian ada lagi nggak angka yang sama? Ada ya. 3. Ini 3 pangkat 2. Yang kecil mana? Yang ini ya, yang nggak ada pangkat. Berarti dikali 3 ya. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka FPB-nya adalah 12. Kemudian KPK-nya bagaimana caranya? Kalau KPK, semua angka yang ada itu dikalikan. Yang diambil adalah pangkat yang terbesarnya kalau KPK. Nah, ini angkanya sama ya.
Ada 2, 2. Maka kita ambil yang pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3 ya. Dikali, selanjutnya ini 3, ini 3 pangkat 2. Yang diambil pangkat terbesar, yaitu 3 pangkat 2 ya. 2 pangkat 3 berapa? Apakah 6? Bukan ya. 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 sebanyak 3. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 ya. 3 pangkat 2 itu berapa? Apakah 9 atau 6? 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3, bukan 3 dikali 2 ya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi KPK-nya adalah 72 ya. Contoh selanjutnya, tentukan FPB dan KPK dari 48 dan 60. Sama ya, dibuat pohon faktornya. 48 itu bilangan genap, maka dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Masih bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Masih bisa dibagi 2 lagi. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 sudah bilangan prima ya, jadi tidak perlu dibagi lagi. Langkah terakhir dibulatkan ya, supaya kalian tahu bilangan primanya itu berapa aja. Nah, 60 itu bilangan genap, dibagi 2 sama dengan 30 ya. 30 dibagi 2 lagi berapa? 15. 15 ini ganjil ya, maka dimulai dari dibagi 3 ya. 15 dibagi 3 berapa? 5. 5 masih bisa dibagi lagi? Tidak ya, 5 sudah merupakan bilangan prima, maka sudah selesai, tinggal dibulatkan. Kemudian setelah itu adalah mendata ya. 48 ini dilihat angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 ya. Dikali 3 ya. Kemudian 60. Dilihat 2-nya ada berapa? Ada 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 ya, dikali 5. Kemudian FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Yang diambil hanya angka yang sama dengan pangkat terkecil. Ini 2 dan 2 sama ya. Pangkat terkecilnya adalah pangkat 2. Maka kita tulis 2 pangkat 2. Ada lagi angka yang sama? 3 ya, nih ya. Jadi dikali 3. Apakah 5 sama? Tidak ya. 5 hanya ada di 60. Di 48 dia tidak ada. Maka tidak kita tulis ya. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian KPK-nya. Ditulis semua angka ya dengan pangkat terbesar ya. Maka ini 2 itu sama ya. Makanya kita tulis salah satu, yaitu pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 4. Dikali, ini 3 angkanya sama ya, maka kita tulis 1 aja. Kemudian dikali 5 ya. Sama dengan berapa? 2 pangkat 4 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini aja kita kaliin nih. Ini kan 4 ya. 2 dikali 2 berapa? 4 ya. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali
3 dikali 5 ya. 16 dikali 3 berapa? Ini kan 16 kali 3 nih. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 dikali 3. Hasilnya berapa? Nih. 48 ya. 48 tinggal dikali 5 ya. Berapa 48 dikali 5? Tinggal kita hitung ya. 48 dikali 5 ya. 8 dikali 5 40, tulis 0, simpan 4. 5 kali 4 20, tambah 4 24 ya. Jadi hasilnya adalah 240 ya. Jadi KPK dari 48 dan 60 itu hasilnya adalah 240. Lalu bagaimana kalau bilangannya itu ada 3? Nah, simaklah penjelasan selanjutnya ya. Contoh selanjutnya adalah tentukan FPB dan KPK dari bilangan 18, 36, dan 30. Karena menggunakan faktorisasi prima, maka dibuat pohon faktornya ya. 18 itu genap, maka kita bagi 2 ya, sama dengan 9. 9 sudah ganjil, maka kita bagi dengan 3 ya, sama dengan 3. 3 sudah prima, maka sudah selesai. Kita bulatkan ya, terakhir. 36 itu, lihat angka belakangan 6. 6 itu genap ya, maka kita bagi 2. Sama dengan berapa? 18. 18 masih bisa dibagi 2 ya, sama dengan 9. 9 ganjil, kita bagi 3 ya, sama dengan 3. Sudah selesai, dibulatkan. 30 genap ya, dibagi 2 sama dengan 15. 15 sudah ganjil ya, maka kita bagi dengan 3 sama dengan 5. 5 ini sudah prima ya, maka sudah selesai. Jika sudah membuat pohon faktornya, maka di data ya, 18 itu adalah berapa faktorisasi primanya? 2 ya. Dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Kemudian 36 itu faktorisasi primanya, 2-nya ada 2 ya, 3-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian 30, yaitu masing-masing 1 ya, 2 dikali 3 dikali 5 ya. Tinggal menentukan FPB dan KPK-nya. FPB itu yang ditulis adalah hanya angka yang sama dengan pangkat terkecil. 2, 2, 2. Sama kan ya? Pangkat yang kecil yang tidak ada pangkatnya ya, maka ditulis 2 ya. 3, 3, 3. Ini pangkat 2 ini nggak ada pangkatnya. Berarti yang paling kecil yang ini ya. 2 dikali 3. 5 ditulis nggak? Enggak ya, karena tidak ada temannya. Maka FPB-nya adalah hanya 2 dikali 3, yaitu sama dengan 6 ya. Kemudian KPK-nya ditulis semua angka yang terdata, yaitu pangkat terbesar ya. Nah, ini 2, 2, 2. Yang ini 2 pangkat 2, maka kita tulis 2 pangkat 2 ya, dikali 3-nya 3 pangkat berapa yang ditulis? Yaitu 3 pangkat 2 ya. Kemudian dikali ini 5 ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya. 3 pangkat 2 berapa? 9. Dikali 5 ya.
4 dikali 9 berapa? 36 ya. Dikali 5. Tinggal dihitung ya. 36 dikali 5. 5 kali 6 berapa? 30. 5 kali 3 15 tambah 3 18. Jadi KPK-nya adalah 180. Jadi seperti itu untuk menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu dibuat dulu pohon faktornya. Kemudian setelah itu didata setiap faktorisasi primanya, baru jika menentukan FPB dicari angka yang sama dengan pangkat terkecil. Kemudian apabila KPK ditulis semua angka yang ada ya. Semua angka yang ada ditulis, tapi yang dituliskan adalah pangkat terbesarnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara petak sawah. Perhatikan contoh berikut ya. Tentukan FPB dan KPK dari bilangan 36 dan 54. Perhatikan cara membuatnya. Kita buat sebuah garis seperti ini. Kita bagi seperti ini. Ini kita tulis 36, di sini 54 ya. Nah, di sini kita tulis dengan kita bagi lagi garisnya ya. Yang di sebelah sini itu merupakan bilangan primanya. 36 dan 54 itu sama-sama bilangan genap. Maka kita bagi dengan 2 ya. 36 dibagi 2 berapa? 18. 54 dibagi 2 berapa? 27 ya. Nah, di bilangan ini masih bisa dibagi 2 enggak? Masih ya. Kalau masih bisa dibagi 2 ya dibagi 2 terus. 18 dibagi 2 itu 9. 27 bisa nggak dibagi 2? Karena 27 ini bilangan ganjil, maka tidak bisa dibagi 2. Jika tidak bisa dibagi 2, angka tersebut dituliskan kembali. Kemudian angka yang bisa dibagi kedua bilangan tersebut itu dibulatkan. Seperti ini ya. 36 bisa dibagi 2 kan? 54 bisa dibagi 2, maka ini dibulatkan. 18 bisa dibagi 2 ya, 9, 27 tidak bisa dibagi 2, maka ini tidak dibulatkan. Kemudian ini sudah ganjil semua ya, maka kita bagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3 ya, 27 dibagi 3 sama dengan 9 ya. Ini bisa dibagi dua-duanya kan, maka kita bulatkan. Tarik lagi ke bawah ya, kurang panjang. Kemudian kita bagi 3 lagi masih bisa ya. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 sama dengan 3. Maka ini kita bulatkan lagi ya. Sampai paling bawah itu adalah angka 1. Masih bisa dibagi 3 ya. 1 dibagi 3 bisa enggak? Enggak ya, maka kita tulis lagi angkanya. Itu 1. 3 dibagi 3 1 ya. Dibuatkan atau tidak ini? Tidak ya, karena saat itu tidak bisa dibagi 3. Nah, kemudian bagaimana cara mencari FPB? Cari FPB yaitu adalah angka yang dibulatkan ini itu dikali. Jadinya kan 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan berapa? 2 dikali 3 6, 6 dikali 3 18. Kemudian cara mencari KPK bagaimana? Cara mencari KPK, semua angka yang ada di sini itu dikalikan. 2-nya ada 2 ya. Kita pangkatkan saja ya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 ya, karena ada 3. Mengalikannya bagaimana? Ya dikali aja di sini nih. 2 dikali 2 berapa? 4 ya.
3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Tinggal dihitung ya. 27 dikali 4 ya. 7 dikali 4 berapa? 2 8. 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. Jadi KPK-nya 108. Seperti itu untuk mencari FPB dan KPK menggunakan cara petak sawah. Contoh selanjutnya adalah tentukan FPB dan KPK dari bilangan 75, 105, dan 120. Kali ini kita masih menggunakan cara petak sawah. Yaitu kita buat saja garis ya. Kita tulis di sini 75, di sini 105, di sini 120. Tarik garis seperti ini, ya. Dilihat, apabila ada bilangan genap, maka kita bagi dengan 2. Ini ganjil ya. Ganjil, ini genap, maka kita bagi dengan 2. Ganjil itu tidak bisa dibagi genap, maka kita tulis saja 75 ya. 105. 120 dibagi 2 yaitu 60 ya. Dibulatkan? Tidak ya, karena tidak ada yang sama. Masih ada yang genap, dibagi 2 lagi. Nggak bisa ya, tulis 75, 105, 60 bagi 2, 30. Kemudian 30 itu masih genap, bagi 2 lagi ya. 75 bagi 2 nggak bisa, tulis angkanya terus ya. 30 bagi 2, 15. Nah ini sudah ganjil, ganjil, ganjil ya. Maka dimulai dari dibagi 3. 75 dibagi 3 bisa nggak? Bisa ya, 25. 105 bisa nggak dibagi 3? Coba kita cari ya. 105 dibagi 3. 10 bagi 3 dapatnya 3 ya. 3 kali 3 9. Kurang 10 kurang 9 1. Turun ya. 15 dibagi 3 5. 5 kali 3 15 dikurang 0. Jadi hasilnya 35. 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya. Berarti ini dibulatkan ya, karena bisa dibagi ke 3 bilangan tersebut ya. 25, 35, 5. Masih bisa nggak dibagi 3? 25 bagi 3, ada nggak perkalian yang hasilnya 25? Perkalian 3 yang hasilnya 25 ada nggak? Tidak ya. 35 dibagi 3 bisa nggak? Enggak ya. Maka bilangan prima setelah 3 yaitu adalah 5. Coba 5 ya, 25 bisa nggak dibagi 5? Bisa ya, berarti kita tulis ya. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ketiga bilangan tersebut bisa dibagi, maka kita bulatkan. Tarik garis lagi. Nah ini masih ada angka 5, berarti kita bagi lagi ya. 5 bagi 5 itu 1, 7 bagi 5 nggak bisa, maka kita tulis 7. 1 bagi 5 nggak bisa, maka kita tulis 1 ya. Dibuatkan tidak? Tidak ya. Nah ini tinggal angka 7. 7 itu bilangan prima juga ya, maka kita bagi dengan 7 ya. Di 1, 7 bagi 7 1, ini 1 ya. Jadi sudah selesai. Maka berapa FPB-nya? Dilihat angka yang dibulatkan ya, yaitu 3 dikali 5 ya. Berapa 3 kali 5? Ya 15 ya. Lalu berapa KPK-nya? Dilihat ini semua nih. Angka ini dikalikan semua ya. 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3 ya, dikali
3-nya ada berapa? 1 ya, maka dikali 3, dikali lagi 5-nya ada 2 ya. 5 pangkat 2 berarti ya. Kemudian dikali 7 ya. Kita hitung ya, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 dikali 2, 4 ya. 4 dikali 2, 8. Kemudian dikali 3, dikali 5 dikali 5 sama dengan 25, dikali 7. Berapa 8 dikali 3? 24 ya. 24 dikali 25 dikali 7. Kita hitung satu-satu nih. 24 dikali 25 berapa? 5 kali 4, 20 ya, tulis 0, simpan 2. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. Kemudian 4 dikali 2 ya, sama dengan 8, tulis di bawah sini. Kemudian 2 dikali 2, 4 ya. Tinggal dijumlah. 0, 8 tambah 2, 10 ya. Simpan 1, 4, 5, 6. Jadi 600 dikali 7 ya. Berapa 600 kali 7? Nggak usah pakai perkalian karena di belakangnya 0. 7 dikali 6 aja berapa? 42 ya. Tambahin 0-nya 2. Titikin, maju 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi 4.200 ya KPK-nya. Jadi untuk menentukan FPB dan KPK itu bisa dengan 2 cara ya. Yang pertama menentukan faktorisasi primanya. Yang kedua dengan cara menggunakan petak sawah ya. Silakan kalian cari, tentukan cara yang termudah menurut kalian. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.